Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam kepada narasumber dan juga Ibiti Hero sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Z-Talk malam hari ini. Perkenalkan, saya Seva Rimadanti, boleh disapa Seva selaku fasilitator Z-Talk spesial yang akan bersama Ibiti Hero sekalian untuk mengenal PSEL dari sampah menjadi energi listrik. Tentunya bersama narasumber hebat kita yakni Bapak Akbar Pandu Wijaksono selaku proses engineer di PLTSA Merah Putih Bantar Gebang. Oke, luar biasa teman-teman sekalian. Nah, oke. Dari teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, kita coba sapa-sapa dulu. Di sini kita coba cek dulu semangatnya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Boleh dituliskan di kolom chat. Emoticon manakah yang paling menggambarkan kabar atau semangat teman-teman malam hari ini? Adakah yang mungkin sedang berapi-api? Boleh ketik satu. Ada yang sedih mungkin? Atau ada yang mengantuk? Sambil kita menunggu teman-teman lain untuk bergabung pada malam hari ini, Zito bersama dengan narasumber luar biasa kita. Oke, di sini mungkin boleh? Oke, terima kasih Kak Akbar Ramadhani. Ya, yang lain ditunggu untuk update kabarnya. Cek ombak dulu malam hari ini boleh? Ada di sini Kak Adi Sulistyo. Oke, ini Kak Akbar Ramadhani namanya mirip dengan narasumber kita malam hari ini, teman-teman. Oke, ada Pak Supriyanto, ada Kak Muhammad Raihan Al-Ghifari, Kak Andika, Kak Gasa. Oke. Ya, baik, kalau begitu sambil nanti kita tunggu teman-temannya bergabung di Z-Talk malam hari ini, kita lanjut terlebih dahulu. Terima kasih untuk respons kabarnya teman-teman, semoga nanti semakin meningkat ya semangatnya. Ya, kami ingatkan juga kepada IBT Hero sekalian untuk dapat memfollow sosial media kami yang terdiri dari Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga Pinterest di sini. IBT Heroes cukup search saja zona EBT, nanti akan langsung muncul platform kami. Jangan lupa untuk langsung klik tombol follow-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai energi baru dan terbarukan yang pastinya akan bermanfaat untuk EBT Heroes sekalian. Nah, berikutnya kami juga informasikan bahwa Zona EBT menyediakan sertifikat karbon yang dapat teman-teman beli guna dapat mengimbangi jejak karbon yang dihasilkan setiap hari. Nah, hal ini tentunya penting ya teman-teman sebagai bentuk kontribusi kita untuk melawan perubahan iklim yang mana dan juga sebagai upaya kita untuk mendukung proyek-proyek yang membantu pengurangan gas emisi rumah kaca. Nah, oke, bagi teman-teman yang mungkin terlewat untuk membeli sertifikat karbon pada saat registrasi, boleh sekali untuk langsung di-scan saja. Di sini sudah kami tampilkan untuk barcode-nya, yang mana akan langsung mengarahkan teman-teman ke bagian pembelian. Jadi, silahkan dapat langsung diklik juga untuk arah pembeliannya. Nah, berikutnya, selain dari sertifikat karbon, teman-teman, Zona EBT juga menawarkan pembuatan sertifikat energi terbarukan atau REC yang menjadi alat yang sah dan terverifikasi untuk menunjukkan komitmen penggunaan energi terbarukan. Sama halnya dengan sertifikat karbon, silahkan langsung saja dipindai kode QR yang sudah kami tampilkan di layar untuk dapat menuju ke section pembelian. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Baiklah, EBT Hero sekalian, masih ada yang seru-seru lagi dari zona EBT. Jadi teman-teman sekalian di sini yang sudah hadir dapat bisa nih berkesempatan begitu ya untuk memperoleh hadiah yang seru dan juga menarik dari zona EBT. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman dapat berbagi cerita teman-teman masing-masing ketika mengikuti Z-Talk malam hari ini. Jadi nanti silahkan dibagikan ceritanya, boleh dalam bentuk foto atau video selama talk show dengan narasumber kita berlangsung ya di Instagram masing-masing
masing-masing. Ceritanya boleh berupa ilmu atau materi nih yang dikemas secara kreatif dan juga menarik. Sebelumnya dipastikan juga teman-teman sudah mengikuti akun Instagram kami di @zona_ebt dan pastikan juga sudah join grup WhatsApp koordinasinya. Untuk tiga peserta dengan cerita paling menarik dan kreatif akan mendapatkan hadiah dari kami. Ditunggu pengumumannya nanti di grup WhatsApp dan juga Instagram kami dan apabila ada pertanyaan, silakan diajukan melalui grup atau official WhatsApp Zona EBT. Silakan dan ayo berikan momen kita dan dapatkan hadiah serunya. Oke, sesaat lagi teman-teman kita mulai memasuki sesi pematerian, tetapi akan rasanya kurang enjoy ya kalau kita belum berkenalan dan mungkin berbagi sedikit terkait harapan teman-teman atau ekspektasinya mengikuti Zitalk malam hari ini, terutama ketika nanti kita akan membahas PSEL dari sampah menjadi energi listrik. Mungkin di sini kita akan berkenalan dengan salah satu peserta kali ya. Salah satu peserta yang mungkin berkenan untuk berbagi ceritanya, mungkin saya bantu tunjuk dari sini. Oke, mungkin ke Kak atau Pak Akbar Ramadhani. Selamat malam, Kak atau Bapak, Kak. Apakah mendengar suara saya? Oke, nampaknya belum ada respon ya, teman-teman. It's okay, baik. Mungkin kita ke teman-teman yang lain yang mungkin berkenan untuk berbagi ceritanya. Di sini ada Pak Supriyanto dari Rumah Energi. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak. Oke, Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak malam hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Nah, langsung saja nih, Pak. Nah, terkait ekspektasi Pak Supriyanto nih untuk mengikuti Z-Talk di zona IBT malam hari ini, mungkin boleh diceritakan juga ke teman-temannya, Bapak? Ya, ingin tahu aja terkait dengan apa itu pembangkit listrik tenaga apa ya, menggunakan sampah ya. Betul. Pengen tahu lebih lanjut aja seperti apa. Mungkin bisa direplikasi di eh, lingkup yang lebih kecil, mungkin di level-level yang lebih kecil, nggak terlalu besar sih, seperti Bantar Gebang itu. Mungkin itu aja sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Supriyanto untuk sharing terkait ekspektasinya. Semoga nanti sesuai dengan yang diharapkan ya Bapak ya, karena malam hari ini kita akan langsung berdiskusi dengan narasumber yang sudah pasti ahlinya begitu ya, kaitannya dengan harapannya Pak Supriyanto ini. Ya, oke baik. Terima kasih atas responsnya Bapak. Berikutnya kita akan langsung menuju ke sesi pematerian, tetapi terlebih dahulu akan saya bacakan terkait rules talk show malam hari ini. Yang pertama, teman-teman diharapkan mengenakan pakaian bebas rapi, lalu diwajibkan mengganti nama dengan format nama underscore asal instansinya, kemudian diwajibkan menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara talkshow berlangsung, sehingga buat teman-teman sekalian yang belum menyalakan kameranya, boleh tolong untuk menyalakan kameranya juga supaya di sini menemani saya ya untuk on cam di sini. Nah, kemudian teman-teman dapat mengaktifkan mikrofonnya ketika nanti sudah dipersilahkan oleh fasilitator. Adapun teman-teman juga dilarang untuk mencoret-coret, membuat kegaduhan baik melalui chat maupun via mikrofon atau bertindak tidak sopan di depan kamera selama acara talkshow berlangsung. Selain itu, peserta juga diwajibkan untuk mengikuti peraturan selama acara talkshow berlangsung. Baik, demikian teman-teman, rules of law sudah saya bacakan. Selanjutnya kita akan segera berkenalan dengan narasumber yang sangat luar biasa malam hari ini, yaitu Bapak Akbar Pandu Wijaksono selaku proses engineer di PLTSA Merah Putih Bantar Gebang. Baik, kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Akbar. Selamat malam, Mbak Seva. Baik, Bapak, bagaimana kabarnya malam hari ini, Bapak? Kabar baik, kabar baik. Ini Luar Kak apa biasa. Bu Seva ini? Kakak Oh, saja Kak. boleh, Pak. Oke. Kak Baik, Seva terima boleh. kasih. Ya, baik, luar biasa nih Pak Akbar. Semakin malam juga peserta semakin bertambah, antusiasnya juga sudah terasa ya, termasuk tadi jawaban dari Pak Supriyanto yang sudah tidak sabar juga untuk mendengar pematerian nih dari Pak Akbar ya. Jadi kalau begitu langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Akbar. Dengan demikian, Pak Akbar disilakan. Oke, saya izin share screen-nya. Silakan Bapak. Oke, apa sudah muncul? Sudah muncul.
Oke, selamat malam para peserta Z-Talk. Perkenalkan saya Akbar Pandu. Saya sekarang berposisi sebagai proses engineer di salah satu waste to energy plant di Indonesia. Sekarang tepatnya berada di PLTSA Bantar Gebang, PLTSA Merah Putih. Nah, sebenarnya kemarin saya dihubungin panitia, silabusnya cukup sulit nih, karena materinya lengkap dari sisi teknologi sampai sisi bisnis dan regulasi. Ini cukup berat, padahal saya sehari-hari fokusnya itu hanya untuk operasional, sehari-hari untuk menjaga semua parameter, tapi kemarin diminta untuk memberikan materi. Ini materi hari ini ya. Mari kita mulai. Ini agendanya kita pertama mengenal PSEL dan urgensinya di Indonesia, kemudian teknologi dan proses pengolahan sampah menjadi listrik, dampak lingkungannya, pengolahan emisi, kemudian aspek regulasi, kebijakan, tantangan sosial, masa depan PSEL, dan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam proyek PSEL. Jadi kalau saya menyebut PSEL nanti mungkin agak keselip dengan nama PLTSA ya, karena dua istilah itu digunakan di Indonesia. Awalnya PLTSA, kemudian bergeser ke PSEL. Kalau saya melihat ini ketika kita menyebutnya PLTSA, pembangkit listrik, itu orang berfokus lebih ke pembangkit. Orang lupa mengenai value waste manajemennya. Jadi istilahnya sekarang dikenal sebagai PSEL, pengolahan sampah menjadi energi listrik. Nah, PSEL dikategorikan sebagai fasilitas penggunaan energi, jadi energi recovery. Biasanya ini energi recovery yang dimaksud oleh PSEL, baik itu di bentuknya menjadi energi listrik atau bahan bakar padat, bahan bakar cair, bahan bakar gas yang berasal dari material yang telah habis guna atau yang setelah daur ulang sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, itu kemudian diolah, itu istilah umumnya dari PSEL. Nah, kondisi yang untuk Indonesia saat ini itu sekarang data yang saya temukan 2023 itu sekitar 60 juta ton sampah per tahun yang ada di Indonesia. Nah, kenapa ini sangat relevan? Karena PSL mendukung target EBT 23% pada tahun 2025. Meskipun pada kenyataannya kalau saya riset tidak terpenuhi ya 23%, sekitar 15 sampai 19% gitu. Masih belum terpenuhi kemarin. Nah, ini adalah timbulan sampah nasional. Timbulan sampah nasional 2023 itu sebesar 61%-nya itu tidak terkelola. Sedangkan yang terkelola itu hanya 39%. Apa sih maksudnya yang terkelola? Yang terkelola ini itu adalah bukan berarti sampahnya udah hilang ya. Yang terkelola ini adalah jumlah sampah yang diolah sesuai dengan standar yang diakui oleh peraturan. Sampah yang terkelola ini itu bisa jadi terrecycle, bisa jadi ke landfill. Jadi ini masih ada landfillnya, bukan berarti sampah itu sudah hilang ya di 39% ini. Sedangkan sampah yang tidak terkelola ini adalah jumlah sampah yang tidak dikelola sesuai peraturan. Makanya ini ada TPA open dumping, kemudian sebesar 22%, kemudian yang terbuang ke lingkungan itu sebesar 39%. Jadi kalau ngomong open dumping sama landfill beda ya. Kalau open dumping itu yang tidak sesuai standar. Kalau kita ngomongin landfill itu mengacunya ke kontrol landfill atau sanitary landfill. Biasanya paling minim itu kontrol lah. Jadi kalau TPA open dumping itu yang tidak mengikuti peraturan biasanya hanya ditumpuk. Kalau landfill itu ada prosedur yang harus dilakukan seperti penumpukan tanah dipadatkan, kemudian di bawah itu sebelum ditumpuk sampahnya itu diberi geomembran agar lindinya tidak
masuk ke dalam tanah. Itu ada prosedurnya, jadi berbeda antara open dumping dan control landfill. Jadi komposisi terbesarnya itu masih sisa makanan. Kalau secara nasional 40%, kemudian plastik, kayu ranting, dan 3 komposisi sampah berdasarkan sumbernya itu paling besar pasti rumah tangga. Kemudian pasar, baru kawasan. Nah, di mana sih posisi PSEL atau WTE atau PLRSA ini? Kalau mengacu ke hierarki ya, sebenarnya WTE ini itu sebelum landfill. Jadi tetap di atas itu reduce, reuse, recycle, kemudian baru WTE untuk sampah-sampah yang value-nya sudah tidak ada, baru ke landfill, residunya baru dibuang ke landfill. Jadi posisi WTE itu ada di bawah. Jadi semakin ke bawah ini semakin kecil porsinya. Di WTE itu di atasnya landfill. Jadi yang ke landfill hanya residu. Begitu. Nah, kalau saya riset, ini adalah transformasi sampah nasional menuju ekonomi sirkular 2045 ya. Jadi kalau paradigma yang dulu itu sampah itu diangkut terus dibuang. Kumpul, angkut, buang. Nah, paradigma yang baru adalah nanti sirkular ekonomi. Jadi loop-nya itu tertutup. Dimanfaatkan menjadi bahan bakar, energi listrik, kemudian raw material itu bisa di-recycle. Nah, kondisi existing sekarang itu yang paling berat adalah anggaran nasional untuk daerah itu alokasinya itu rata-rata hanya 0,6%. Itu data 2024. Hanya 6 provinsi yang memiliki anggaran sampah lebih dari 1%. Itu Kepri, Jabar, Banten, Kalsel, Bali, dan Jakarta. Kalau menurut dari KLH dan pemerintah, itu paling tidak anggaran APBD untuk menangani sampah itu sekitar 3%. Jadi rata-rata Indonesia ini masih sangat jauh. Dari segi keuangannya saja masih jauh. Kemudian tadi dari data yang sebelumnya 61% itu belum terkelola. Jangankan untuk diolah, terkelola aja belum. Dari segi pelayanan, dari segi pengangkutan itu masih banyak yang kurang, dari segi armada. Jadi masalahnya itu bahkan dari pengangkutannya itu masih pelayanannya itu belum 100% gitu. Dan kelemahan tata kelola. Jadi akses informasi, kurangnya fungsi pengawasan, penindakan hukum. Kalau segi regulasi kita semuanya ada ya, dari Undang-Undang tahun 2008 itu ada, dan segala perundang-undangan tentang sampah itu sangat banyak, itu sudah sangat lengkap. Yang kurang itu lebih ke kelemahan tata kelolanya kalau di Indonesia. Nah, ini aja di peraturan tahun 2008 itu TPA open dumping itu udah seharusnya dilarang, udah wajib ditutup. Tapi dari data 2025 itu masih ada sekitar 343 TPA yang statusnya itu open dumping, bukan sanitary landfill. Jadi untuk yang sesuai standar landfill aja itu masih banyak yang belum sesuai standar. Nah, ini kalau ini kemarin saya ada data yang dari Jakarta, tapi ini Jakarta tahun 2022. Jadi kalau Jakarta itu generate sampahnya itu sekitar 3 juta ton per tahun. Kalau data 2022 ini sekitar 80%-nya itu masih menuju landfill, menuju TPST Bantar Gebang. Untuk recycle-nya itu sekitar 16%, itu pun lebih banyak di informal sektor. Itu seperti yang tukang pemulung, itu yang paling besar porsinya. Jadi 16% ini lebih besar di pemulung. Kemudian TPS 3R itu baru 1,2%, kalau TSA itu hanya 1,1%, kemudian yang uncollected, yang ke lingkungan itu sekitar 0,9%. Jadi kalau untuk Jakarta, contohnya itu hampir terkelola 100%, ini 99%, yang uncollected itu hanya 0,9%.
Jadi kalau untuk Jakarta sangat bagus dibandingkan dengan rata-rata nasional tadi. Di nasional tadi 61% itu tidak terkelola. Nah, kalau jenis-jenis teknologinya itu macam-macam. Yang umum yang kita dengar itu ada RDF, insinerasi, gasifikasi, anaerobik digestion. Untuk RDF ini adalah cacahan sampah yang bisa jadi bentukannya berupa curah, bisa jadi bentukannya palet, bisa jadi bentukannya macam-macam. RDF ada yang produknya cair juga ada karena menggunakan bakteri. Produk sampingnya itu salah satunya cair, banyak macamnya, tapi yang paling umum adalah yang berbentuk curah seperti ini, yang dijadikan co-firing untuk, kalau pernah dengar di semen, pabrik semen itu menjadi produk co-firingnya menggunakan RDF. Kemudian insinerasi ini membakar sampah, mass burn, itu keunggulannya volumenya berkurang drastis, hampir 90% volumenya berkurang. Tantangannya kalau dibandingkan teknologi lain, emisinya cukup tinggi, CO2-nya, biaya operasional cukup besar. Kalau gasifikasi itu produknya berupa syngas. Syngas yang terdiri dari H2 biasanya, paling tinggi, keunggulannya emisinya rendah dibanding insinerator. Efisiensi energinya lebih tinggi dari insinerator, tapi kelemahannya adalah teknologinya sangat kompleks dan capex-nya sangat mahal. Jadi kalau dibanding insinerator, gasifikasi itu jauh lebih mahal, pirolisis itu juga mahal. Kalau ada thermal proses lainnya yang namanya plasma, arc itu jauh lebih mahal lagi, tapi emisinya juga makin sedikit, makin kecil. Nah, jadi kalau anaerobic digestion ini hanya cocok untuk sampah organik, produknya adalah biogas. Hanya cocok untuk sampah organik yang basah, jadi tidak untuk sampah perkotaan ya. Tapi ini sudah terpilah untuk sampah organik. Nah, kalau PSEL yang kita dengar di berita yang di Danantara itu cenderungnya adalah insinerasi. Kenapa? Karena paling cocok karakter sampah Indonesia itu menggunakan insinerasi. Kalau gasifikasi itu dia input sampahnya itu harus sudah berupa RDF. Moisturnya harus sangat kecil. Kemudian pengoperasiannya cukup rumit. Jadi tingkat kegagalannya itu bisa lebih tinggi karena sedikit kesalahan itu bisa mempengaruhi proses digasifikasi gitu. Kalau insinerator ini jauh lebih mudah. Nah, ini adalah kenapa PLTSA atau PSL ini cenderung ke insinerator. Fleksibilitasnya lebih tinggi, mampu menangani sampah MSW campuran. Jadi kalau tempat saya kerja sekarang MSW-nya itu campur, organik dan anorganik. Kadar airnya yang sekarang itu yang kami olah sekitar 55% sampai 60%. Di atas itu biasanya kami sudah tidak bisa mengolah di atas 60%. Padahal idealnya sampah itu moisture content-nya itu sekitar di bawah 40% ke bawah untuk mengejar efisiensi yang tinggi. Jadi butuh moisture content yang jauh lebih sedikit karena grafik moisture content dan nilai kalor itu berbanding terbalik. Jadi kalau moisture content-nya makin kecil, berarti nilai kalornya makin besar. Kapasitasnya besar dan stabil. Jadi kalau gasifikasi kapasitasnya itu susah, untuk ribuan ton itu susah. Hanya insinerator saja yang bisa kapasitasnya besar. Efisiensi pembakarannya itu bisa 100%, oksidasi pembakarannya. Kemudian reduksinya 90%, kemudian sampahnya tadi untuk treatmentnya, untuk feednya itu lebih murah. Tidak harus seperti gasifikasi yang harus RDF karena
untuk membuat kualitas sampah seperti RDF itu juga butuh biaya yang cukup mahal, capex OPEX-nya moderat, kemudian operasinya sederhana, jadi bisa menggunakan operator lokal, umur layanan juga panjang, PLTSA insinerator itu bisa lebih dari 30 tahun, emisi terkendali, ada air pollution control, hampir pasti itu, kemudian ideal untuk kawasan perkotaan besar. Nah, ini cocok untuk sistem pengelolaan yang ada di kota-kota di Indonesia. Nah, ini adalah diagram prosesnya. Jadi ini adalah waste dumpingnya, ini berupa bunker atau storage sampah. Kemudian yang merah ini merupakan crane yang kemudian melakukan feed ke dalam, namanya ini hopper. Kemudian di dalamnya ada stoker grade. Stoker grade ini seperti tangga yang berjalan. Kemudian di sini ada yang namanya boiler. Boiler itu yang menghasilkan steam. Jadi panas hasil pembakarannya itu untuk memanaskan air di boiler. Kemudian steam yang di-generate tadi menuju ke steam turbine dan generator. Dan flue gasnya, sisa gas buangnya tadi dikontrol di flue gas treatment. Biasanya itu pasti ada back filter atau semacamnya yang untuk menyaring partikulat. Kemudian biasanya itu ada DeNOx untuk menangani NOx. Kemudian ada yang menangani gas asam. Kemudian ada yang menangani logam-logam berat. Jadi biasanya hampir pasti itu ada back filter yang untuk partikulat dan untuk senyawanya, senyawa kimianya dari parameter yang harus dikontrol. Nah, kalau kita perbandingan, jadi data yang tadi itu saya olah lagi. Jadi insinerator atau PLTSA ini itu net emisinya kalau berdasarkan IPCC 2006 ya, itu 123 kg CO2 ekuivalen. Jadi kenapa bisa segini? Ini itu ada emisi pembakarannya cukup besar, 388, tapi kemudian dikurangin dari energi recovery listrik yang dihasilkan, sekitar 264 kg CO2 per ton, jadi net emisinya adalah 123. Tapi di landfill itu emisi yang dihasilkan itu 6,5 kali lebih besar daripada PLTSA. Per tonnya itu 6,5 kali lebih besar. Nah, ini adalah perbandingan yang tepat karena ini adalah teknologi sistem pengolahan yang ada sekarang, landfill versus PLTSA yang akan dibangun di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara soal PLTSA atau PSEL ini, perbandingan yang tepat adalah ini dengan landfill. Tapi kalau kita perbandingannya dengan pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga angin atau pembangkit-pembangkit lain, itu udah pasti kalah. Udah pasti kalah dari segi emisi pun kalah, udah jelas. Kemudian dari segi efisiensi listriknya yang dihasilkan juga kalah. Bahkan dengan batu bara pun kalah. Tapi yang tidak dimiliki oleh energi-energi itu, bahkan yang tidak dimiliki oleh energi yang terbarukan yang lain, itu adalah waste manajemennya. Waste manajemennya inilah yang paling mahal di PLTSA. Nah, ini tadi mengurangi sampah perkotaan, menyediakan energi berkelanjutan, penurunan polusi lingkungan berdasarkan gas rumah kaca yang tadi, kemudian pendekatan terpadu dan efisien. Jadi ini untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah dan produk energi dalam satu sistem. Nah, ini posisi dalam kebijakan nasional. Jadi di rancangan umum energi nasional itu disinggung soal sampah, pengelolaan sampah, kemudian di RUPTL juga ada, di rancangan umum, di peraturan-peraturan itu banyak yang menyinggung soal sampah. Kemudian kebijakan-kebijakannya ada
Perpres 18 2020, Perpres 22 2017, dan yang terbaru adalah Perpres 109 2025 yang menyebut mengenai penanganan sampah perkotaan. Nah, Perpres yang terbaru ini itu menggantikan Perpres 35 tahun 2018. Apa perbedaannya dari Perpres sebelumnya? Yang pertama adalah kepastian kontrak. Jadi kalau Perpres sebelumnya itu masih belum clear, tidak dijelaskan secara gamblang. Kalau sekarang itu dijelaskan PPA atau PJBL itu selama 30 tahun dengan tarif flatnya 0,2 sen dibanding peraturan sebelumnya yaitu 13,35 sen. Jadi kenaikannya hampir 50%. Tapi skema tipping fee ini di peraturan baru sudah dihapuskan. Jadi pemerintah mengambil beban dari daerah. Jadi tipping fee dihapuskan tapi harga listriknya dinaikkan. Kalau dulu kompleksitas tata kelolanya sangat berbelit-belit, sangat panjang, sekarang itu semuanya sudah terpusat di sistem OSS. Jadi di peraturan itu disebutkan ketika persyaratan sudah terpenuhi secara benar dan lengkap, 2 bulan itu izinnya sudah keluar. Kemudian PJBL-nya itu dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah izin terpenuhi. Jadi ini pemerintah udah memberikan langkah-langkah yang nyata gitu, yang taktis biar PLTSA ini itu biar bisa berdiri gitu. Kemudian membuka kesempatan bagi semua kabupaten kota. Jadi kalau kita dengar pemerintah itu 34 ya, kota utama itu berdasarkan hasil riset dari pemerintah. Sebenarnya itu masih terbuka untuk semua kabupaten dengan syaratnya itu mempunyai lahan. Jadi pemerintah daerah itu harus menyediakan lahan sekitar 5 hektar. Kemudian pasokan sampah minimum 1.000 ton per hari. Jadi kalau untuk Jakarta itu udah terpenuhi karena Jakarta itu sekarang di 7.500 sampai 8.000 ton per hari. Jadi Jakarta itu termasuk. Kemudian di Perpres 109 cakupannya nggak hanya pengolahan sampah menjadi listrik, tapi ada yang bioenergi, kemudian ada bahan bakar minyak terbarukan, biasanya ini dari pirolisis, proses pirolisis, kemudian produk turunan lainnya. Jadi mencakup beberapa energi, nggak hanya PSL doang, tidak hanya PLTSA. Nah, kalau kita bandingkan PSL dan metode konvensional yang ada, PSL jauh jelas kalau dibanding open burning juga jelas PSL lebih unggul karena temperatur terkontrol, temperatur tinggi, kemudian teknologi air pollution controlnya juga ada. Kemudian jelas mitigasi gas rumah kaca karena TPA, landfill, dan open dumping itu gas metannya yang cukup tinggi. Itu dalam 100 tahun itu jauh berkali lipat berbahaya dari CO2. Belum lagi ada N2O, itu juga beratus-ratus kali lipat berbahaya dari CO2 efeknya. Kemudian fungsinya pengurangan plastik leakage. Jadi kalau sampah-sampah plastik sekarang itu yang sasetan ya terutama itu banyak plastiknya itu campuran ya, tidak spesifik PP, PE itu enggak, tapi campuran. Jadi nah plastik-plastik itulah yang tepat untuk menjadi fit dari PSL atau PLTSA. Nah, ada juga analisis resiko patogen. Jadi ketika penumpukan sampah di landfill berkurang, itu jelas meminimalisir resiko penyakit-penyakit. Apalagi di Bantar Gebang ya, Bantar Gebang itu cukup besar. Jadi bayangkan saja yang di daerah kota wisata, daerah Cibubur, Transyogi itu kalau hujan terus angin itu baunya sampai sana. Jadi masalahnya itu
yang ditimbulkan dari landfill ini cukup banyak, apalagi TPA-TPA liar yang ada. Kemudian reduksi volumenya tadi bisa 90%, kita bisa memperpanjang usia TPA karena 90%-nya tadi volumenya bisa berkurang. Kemudian optimalisasi anggaran daerah. Jadi ketika daerah-daerah tadi yang ditunjuk itu bisa dibangun PLTSA, dananya mereka itu bisa difungsikan, difokuskan ke penanganan sampah di hulu. Penanganan sampah di hulu, pemilahan di hulu, kemudian armada pengangkutan terpisah. Nah, itu mereka bisa fokus ke sana. Karena mereka tidak ada beban operasional, beban pembangunan PSEL. Karena kewajiban daerah ketika dibangun PSEL hanya 2 tadi, menyediakan lahan 5 hektar, kemudian menyediakan sampah 1.000 ton per hari. Hanya itu. Jadi anggaran yang biasanya untuk digunakan untuk penanganan sampah itu bisa dialihfungsikan ke membangun sistem kelolanya tadi. Nah, kemudian validasi keamanan, pengurangan tumpukan di TPA itu secara langsung menurunkan risiko kestabilan struktur yang dapat memicu longsor sampah. Jadi kalau kondisi hujan, apalagi kondisi hujan seperti ini, TPA-TPA liar atau yang open dumping itu sangat berpotensi untuk terjadi longsor ya. Nah, tantangannya kalau pembangunan PSL ini itu fenomena not in my backyard. Jadi ini yang terjadi di apa yang lagi rame-rame itu yang di Jakarta. Apapun sih ketika ada suatu proyek pasti masyarakat itu terserah mau bikin apa aja tapi jangan di dekat rumah gitu. Pasti begitu. Nah, ini tantangan yang dihadapin ya setiap proyek yang bersangkutan apalagi tentang waste management pasti ini itu kuncinya harus sosialisasi transparan. Jadi kalau saya lihat sekarang harus transparan karena masyarakat sudah cukup pintar jadi harus lebih terbuka mengenai prosesnya, manfaatnya, potensi resikonya itu apa aja itu harus dijelaskan secara gamblang gitu. Keterlibatan komunitas, kemudian edukasi lingkungan dan energi, dan kemudian program CSR. Nah, contoh di Bantar Gebang sendiri itu pemerintah Jakarta itu kan meminjam tanah, ya, meminjam lahan ya dari Bekasi. Itu kan memberikan kompensasi lah setiap tahunnya itu ke Bekasi, kota Bekasi. Kemudian kota Bekasi itu membagikan untuk masyarakat di sekitar sebagai tunjangan kebauan dan BPJS untuk para pemulung-pemulung di sekitar Bantar Gebang. Jadi program-program seperti itu juga penting untuk masyarakat yang berada di lingkungan suatu proyek waste management. Nah, untuk masa depan PSEL ini kalau saya lihat pergeseran paradigma, jadi buang sampah menjadi pemanfaatan sumber daya dan energi strategis di tingkat nasional. Kemudian kalau skala ekonomi regionalnya itu PSL lintas wilayah, jadi digabung. Kalau saya lihat kemarin bahasanya itu sudah ada di Tangerang. Tangerang itu disebutnya Tangerang Raya. Itu mencakup beberapa kota di Tangerang Raya. Kemudian Bandung Raya juga itu menyangkut Kota Bandung, Cimahi. Nah itu disinergikan gitu. Jadi meskipun nanti sampahnya dari kota A itu tidak sampai 1.000, tapi dengan kota yang B berdekatan itu bisa melakukan kombinasi gitu. Jadi membentuk suatu kawasan jadi dari beberapa daerah sekaligus. Kemudian kedaulatan energi lokal, peningkatan kontribusi energi sampah dalam bauran energi daerah itu biar mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Kemudian pencapaian standar pengelola sampah kelas dunia. Jadi kalau sekarang emisi standar di Indonesia kalau dibanding Europe itu masih jauh ya. Europe itu sangat kecil,
baku mutunya. Kalau kita bisa mengarah ke sana, mengikuti standar Euro di masa depan, itu akan semakin bagus gitu. Berarti parameter kontrolnya itu juga semakin ketat. Nah, transformasi TPA, evolusi TPA konvensional menjadi pusat pengolahan limbah terpadu dengan teknologi PSEL sebagai mesin utamanya. Jadi PSEL tadi efektifnya di TPA kan, di TPA yang ada di kota-kota. Nah, itu menjadi pusat pembelajaran mengenai waste management lah, dan PSEL itu sebagai mesin utamanya. Kemudian kalau arah teknologi dan ekonomi sirkularnya, skala efisiensi pabrik skala besar itu untuk mengejar efisiensi yang tinggi itu pasti butuh, sebenarnya nggak ada teknologi yang inovasi teknologi itu. Kalau di insinerator itu ya pasti bergantung dengan boiler. Boilernya itu harus dengan pressure sangat tinggi, temperaturnya juga sangat tinggi. Nah, itu efisiensi energinya akan naik nanti. Itu biasanya sebutannya subcritical atau supercritical. Jadi steamnya temperatur sangat tinggi, pressure-nya itu biasanya di atas 100 bar sampai 200 bar. Nah, itu akan menghasilkan energi listrik dari sampah dengan efisiensi yang sangat tinggi. Kalau skala kecil, PSL-nya, PLTSA-nya, itu kombinasi heat and power-nya. Jadi biasanya PLTSA itu energi recovery-nya itu cukup kecil, sekitar 10 sampai 20 sekian persen, 10-an, belasan itu sampai sekitar 20-an persen, kebanyakan panasnya itu akhirnya terbuang, nggak bisa termanfaatkan secara optimal. Jadi pentingnya memanfaatkan energi panas yang terbuang tadi. Itu biasanya, ini adalah saya kasih contohnya itu sinergi industri tadi, menciptakan kerjasama antar fasilitas PSEL dengan industri sekitar. Itu contohnya misalkan PLTSA atau PSEL tadi berdekatan dengan RDF. RDF kan untuk menghasilkan cacahan-cacahan sampah yang moisture kontennya sudah sesuai standar yang diinginkan oleh konsumen. Itu biasanya jadi 20%. Nah, gas panasnya tadi itu buat mengeringkan si produk RDF. Jadi ada kombinasi dari dua teknologi itu. Jadi saling berdekatan. RDF operasionalnya mengambil dari PLTSA untuk listriknya, panasnya yang dari PLTSA, gas buangnya tadi biar mengeringkan sampah RDF gitu. Jadi saling kombinasi. Nah, kalau arah teknologi di masa depan itu saya lihat ada WTE CCS, waste to energy, carbon capture storage. Kalau carbon capture storage itu sekarang lebih dikenalnya biasanya di oil and gas ya. Jadi CO2-nya itu di capture, kemudian di utilize, disimpan. Itu potensinya nanti akan menciptakan karbon negatif. Jadi karena emisinya yang dikeluarkan itu udah ditanganin. Jadi bisa ada sampai karbon negatif. Jadi kalau di luar negeri kan ada pajak karbon, ada karbon kredit. Jadi negara itu membayar perusahaan-perusahaan yang yang menangani CO2-nya gitu. Jadi kalau sekarang sepertinya di Indonesia masih belum diterapkan ya untuk insentif untuk carbon capture ini, tapi mungkin nanti bisa ketika industrinya sudah ada, kemudian peraturannya sudah ada, nah ini bisa diterapkan gitu. Ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan dari PLTSA-nya gitu, dari energi, dari industri-industri yang berhubungan dengan karbon. Nah, ada resource recovery juga, pemulihan logam dan agregat dari bottom S. Jadi kalau PLTSA akan menghasilkan produk sampingnya itu bottom S ya salah satunya. Nah, itu jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau kita membakar sekitar 100 ton, bottom S-nya itu sekitar 9 ton. 9 ton sendiri. Nah, kalau di luar negeri itu ada beberapa perusahaan
plant yang mengolah bottom ash tadi. Jadi mereka mempunyai slogan zero waste to landfill. Dari PLTSA, dari bottom ash tadi mereka merecovery logam-logamnya, mereka melakukan pencucian si bottom ash-nya, kemudian dipilah-pilah ini logam apa, kemudian logam-logam yang terkumpul itu dijual. Jadi bottom ash-nya pun bisa dimanfaatkan. Kemudian agregatnya, sisanya yang tidak ada logamnya itu dijadikan material konstruksi. Kalau di luar negeri seperti itu. Nah, kalau solusi residu di PSLL ini akhirnya nanti akan menjadi closed loop antara recycling, TPS3R, kemudian PLTSA. Jadi tidak ada yang keluar dari loop itu. Ketika recycling sama TPS3R sudah maksimal, sisa residunya akan ditangani oleh PSLL ini. Gitu. Jadi mereka saling berkesinambungan, saling bekerja sama lah, recycling dan TPS 3R itu dengan PSEL. Mereka tidak saling menyedot sampah, enggak. Justru kalau PSEL itu dapatnya dari hasil recycling itu jauh lebih bagus ya, karena organiknya sudah dipilah, kemudian biasanya moisture kontennya itu sudah lebih rendah karena sudah dipisahkan organik basahnya gitu. Jadi saling menguntungkan TPS3R, recycling, dan PSEL ini. Nah, peran masyarakat dan pemerintah daerah itu kalau saya singgung tadi, masalah di Indonesia itu lebih ke pengelolaannya ya, pengelolaan daripada pengolahan. Jadi kalau pengelolaan itu lebih ke regulasi dan kelembagaan. Kalau menurut saya urusan pengolahan itu semua teknologi itu udah bagus, saling melengkapi satu sama lain. Semuanya itu pasti tersolusikan. Kalau mau ngomongin emisi, kalau ada uangnya juga air pollution controlnya bisa standar yang sangat tinggi, pakai standar Europe, itu juga bisa tertangani. Jadi kalau untuk ngomongin pengolahan itu semuanya bisa diselesaikan dengan teknologi. Tapi kalau urusannya pengelolaan itu lebih ke regulasi dan kelembagaan. Nah, inilah yang masih sangat kurang di Indonesia. Nah, kalau peran masyarakat ya pasti timbulan sampah di rumah sudah terpilah ya. Nah, tugas di pemerintah daerah itu yang menyediakan sistemnya dan armadanya. Pengumpulan terpisahnya, pengangkutan terpilahnya. Kalaupun tercampur, truknya juga berbeda ketika sudah dipilah. Sampah plastiknya kemana, organiknya dilakukan composting, kalau atau ke anaerobic digester, macam-macam. Nah, gilanya bisa macam-macam. Nah, ini adalah tugas pemerintahnya di situ, sistemnya, membentuk sistemnya. Karena kalau dulu kan cuma sampah, angkut, kumpul, dibuang. Nah, kalau sekarang terpilah dari sumbernya gitu. Jadi bisa meminimalkan cost di akhir, karena kalau sampah sudah tercampur itu cost pemilahannya sangat mahal, cost dari efek dari sampah yang tercampur itu juga mahal karena lindi dan segala macam itu juga sangat mahal. Jadi pentingnya pemilahan di sumber. Keberlanjutannya pasti pembatasan, pasti plastik sekali pakai itu sudah mulai dibatasi, meskipun PSEL ada, tapi bukan berarti penggunaan sampah, penggunaan produk-produk dengan sekali pakai itu secara seenaknya gitu. Kemudian pemanfaatan kembali dan daur ulang. Jadi semuanya itu saling berkesinambungan ya. PLTSA itu, PSL itu bukan solusi tunggal penanganan sampah, tapi bagian dari sistem. Jadi bukan musuh recycle, bukan juga musuh TPS3R, bukan musuh composting, bukan musuh dan teknologi-teknologi lainnya, tapi mereka itu sebuah sistem. Jadi PSL itu bagian yang menangani sampah-sampah yang tidak punya value, tidak punya nilai. PSL itu tidak akan pernah menjadi solusi satu-satunya, tidak akan pernah bisa.
tidak akan pernah bisa. Sampah, bayangin sampah pasar sangat basah, nggak mungkin PSEL bisa menangani, nggak bisa. Nah, tapi tanpa PSEL itu sampah-sampah yang tidak ada value pasti akan bocor ke landfill gitu dan open dumping. Jadi tidak ada perdebatan PSEL dan recycling, tapi arsitektur kebijakannya dan infrastrukturnya itu memastikan setiap teknologi itu punya perannya masing-masing. Jadi tadi dari hierarki waste management tadi, posisi waste to energy atau PSEL atau PLTSA ini sedikit di atas landfill. Jadi itu teknologi terakhir lah gitu. Nah, kalau saya melihat di Indonesia paling tidak ini ada sedikit pergerakan meskipun ngomongin soal PSEL ini kalau di luar negeri itu dari abad ke-20 ya. Itu udah banyak, sekarang malah mereka lebih migrasi lagi ke zero waste itu ya. Gimana caranya kita nggak menghasilkan sampah sama sekali gitu. Tapi kalau kita masih baru bergerak di waste to energy, jadi cukup telat sebenarnya. Tapi at least di Indonesia ada pergerakan lah gitu kalau menurut saya. Oke, sepertinya cukup Kak Seva. Baik, terima kasih Pak Akbar untuk oke luar biasa Pak Akbar. Baru kita tutup sudah ada yang mengangkat tangan nih, udah mau raise hand dan juga langsung berdiskusi dengan Pak Akbar malam hari ini. Antusias luar biasa ya Pak untuk peserta kita malam hari ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk materinya luar biasa Pak Akbar. Dan mungkin kita akan segera langsung menuju ke sesi tanya jawab karena di sini terlihat teman-teman sudah tidak sabar untuk berdiskusi dengan Bapak ya. Jadi langsung saja mungkin tadi untuk yang raise hand pertama dari Bapak Chris Longdong ya. Oke. Bapak silahkan disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Akbar. Materinya sangat bagus saat ini. Saya punya dua pertanyaan. Pertama, Boleh Pak? kalau di luar negeri itu kan Pak, kita bicara PISA lah, atau pembangkit listrik tenaga sampah itu, pada umumnya masyarakatnya memang sudah terpilah sampahnya. Itu Betul. sudah biasa terpilah. Lalu kedua, kalau di luar negeri itu, karakteristik cuacanya itu biasanya 4 musim. Jadi ada jeda-jeda waktu. Jadi bahasanya sih Betul. masih bisa ditebak gitu. Nah, sedangkan di Oke. Indonesia, Pak, Indonesia kan khatulistiwa, 2 musim yang sekarang sudah tidak bisa terduga lagi mana musim kemarau, mana musim hujannya. Ada satu lagi, Pak, mana musim banjirnya, Pak. Nah, Betul. pertanyaan saya gini, Pak. Namanya penentuan kadar air untuk masuk ke boiler, masuk ke dalam tempat pembakarannya, itu kan biasanya orang hanya bicara sampah kering, sampah basah, kadar air tertentu. Betul. Nah, kalau misalnya sebulan penuh Pak, hujan gimana Pak? Pretreatmentnya seperti apa? Karena ini kan hal yang tidak ditemukan di negara lain, hanya di daerah Katulistiwa. Jadi ada orang hanya bicara tentang sampah basah, sampah kering, oh itu bisa dikendalikan, itu hal yang bisa dikendalikan dari kadar airnya. Nah, masalahnya kalau hujan sebulanan gimana? Seperti yang di Indonesia. Ya. Yang kedua adalah, menurut Bapak, saya nggak bahas yang lain-lain yang detail, tapi menurut Bapak, kira-kira apa saja Pak yang bisa menyebabkan proyek PISA ini gagal? Saya nggak bilang lain-lain, tapi langsung to the point. Apa saja sih yang bisa menyebabkan proyek PISA ini gagal? Karena kalau kita bicara suatu keberhasilan suatu proyek ini, sekelas Benowo dan sekelas Solo pun belum bisa dikatakan berhasil. Yang selama ini sebagai kiblat suatu pembangkit listrik sampah. Akhirnya kan ada regulasi sampai Perpres 109 2025 yang supaya mempermudah regulasi dan segala macam. Saya rasa itu saja. Makasih Oke. Pak. Oke. Baik, saya coba jawab ya Pak Chris Longdong. Kalau urusan mengenai moisture content atau kadar air, itu ini tahun kelima saya bekerja di waste to energy atau PSL, tahun kelima. Nah, ini adalah masa-masa yang cukup berat. Memang Pak, kalau hampir tiap hari hujan, kalau secara teknologi kita kita ngobrol soal teknologi, itu ada teknologi
RDF tadi sebenarnya Pak, pre-treatment. Jadi sampah itu dicacah, kemudian sampah itu dikeringkan sampai kadar airnya di 20%. Nah, kenapa di tempat saya tidak fit sampahnya tidak distandarisasi seperti itu? Karena waktu itu masih pilot project, jadi tidak ada pre-treatment yang cukup komprehensif. Sebenarnya kalau urusan menurunkan kadar air, kalau di tempat saya bekerja itu dia menggunakan ini Pak, sistem first in first out. Jadi kita berusaha menjaga supply chain dari sampah dan kita mengolahnya itu secara continuous. Jadi ketika sampah masuk ke dalam storage kita itu ada sekitar 3 sampai 5 hari kita untuk meniriskan sampah. Tapi kalau cara mahalnya tadi dengan fitnya harus sesuai ini dengan pretreatment komprehensif atau mendekati RDF lah itu. Tapi itu tadi cost-nya mahal, pasti mahal. Dan saya dengar di proyek-proyek ini itu sepertinya karena lahannya hanya 5 hektar ya, jadi kayaknya saya tidak melihat kemungkinan pretreatment komprehensif lah di sana. Kayaknya nggak ada deh. Nah itu. Iya, Pak. Kemudian untuk pertanyaan keduanya adalah apa Apa yang bisa membuat proyek ini gagal? Kalau saya melihat, kalau sekarang karena tidak ada tipping fee, pemerintah daerah itu hanya berkewajiban menyediakan lahan 5 hektar, kemudian supply yang secara rutin tiap hari 1.000 ton. Jadi semuanya pemerintah daerah juga harus menanggung semua biaya untuk pengangkutan, Pak. iya, ya itu kan udah suatu kewajiban, maksudnya kalau kewajiban pengelolaan kan di tiap daerah ya. Jadi udah pasti dari warga harus sudah terangkut, kan kewajiban pengelolaan di sampah di daerah kan udah kewajibannya pemerintah daerah. Jadi tidak adanya ada PSL dan tidak adanya PSL udah wajib kan pemerintah daerah untuk mengangkut gitu. Jadi kalau saya melihat potensi gagalnya kalau sekarang hampir resikonya karena investor sekarang lebih terjamin ya Pak. Jadi potensi gagalnya dibanding peraturan sebelumnya itu lebih kecil sekarang. Kalau sekarang potensi gagalnya mungkin lebih ke pergantian kebijakan saja sih Pak. Paling itu aja. Itu dugaan saya. Itu. Karena kalau sekarang investor ada Patriot Bond tadi, dan antara kalau saya baca berita itu 30% sahamnya, kemudian sahamnya sisanya ke konsorsium. Ya, jadi konsorsium. Kalau saya lihat mereka sudah menghitung ini ya, menghitung potensi untung ruginya, resikonya. Ya. Kalau saya lihat IRR-nya mungkin di perhitungan mereka mungkin kalaupun 10% mereka pasti ngambil karena kontraknya yang 30 tahun. 10 tahun balik modal, ya itu kalau investornya kuat ya pasti mau saja kalau ada uang nganggur kan. Jadi sekarang resikonya itu jauh lebih rendah untuk pemerintahnya, jauh lebih rendah. Karena itu tadi investasinya sekarang sudah lebih baik lah daripada dulu. Kalau peraturan dulu masih belum jelas. Kalau sekarang cuma ada 4 PPA, pendatangan PPA itu cuma ada 4, yang Benowo itu kan gasifikasi juga, Benowo, Cempo itu gasifikasi. Kemudian Sunter yang belum berdiri sampai sekarang, masih ada tanda tangan PPA-nya tapi belum berdiri. Kemudian kalau Palembang kemarin saya pernah ketemu dari PSL Palembang, pernah berkunjung ke tempat saya bekerja, itu katanya masih konstruksi, masih hampir jadinya itu, saya lupa tahun berapa dia bilangnya, tapi udah setengah jadi lah konstruksinya itu. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak, sudah terkonfirmasi, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kris dan juga Pak Akbar untuk diskusinya luar biasa tadi. Sangat menarik ya teman-teman untuk pembahasan pertanyaan pertama kita. Nah berikutnya Pak Akbar, di sini ada 4 peserta yang sudah raise hand, jadi akan coba saya ajak untuk yang pertama di sini yang sudah raise hand pertama kali ada Kak Ratih Estu. Halo Kak Ratih, boleh disampaikan pertanyaannya? Silahkan. Baik, terima kasih Kak sebelumnya.
Selamat malam, Pak Akbar. Saya izin bertanya. Kebetulan itu kan saya pernah bekerja di bidang yang berkaitan dengan energi juga. Terus aktual di lapangannya itu pembangkit energi yang selain uap itu susah berkembang di Indonesia. Mungkin ada kaitannya dengan regulasinya juga. Terus yang ingin saya tanyakan, ketika Bapak sudah menjalani fase di bidang ini selama 5 tahun, apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bidang ini? Sementara kalau saya lihat sih, secara regulasi juga sulit untuk berkembang. Terus apa yang bisa dilakukan? Gitu. Terima Oke, kasih oke. sebelumnya, Pak. Pembangkit energi rata-rata tadi pertanyaannya selain uap kenapa susah gitu ya berkembang di sini? Iya betul, karena yang saya tahu sih Pak, beberapa kali kayak saya dinas ke tempat-tempat lain itu yang bahkan yang renewable aja tuh susah gitu ya untuk eh, berjalan dengan baik gitu. Terus Ini harus gimana Pak? bidang spesifiknya di waste management juga kah? Eh ya kurang lebihnya Apa yang berhubungan dengan sampah? Ya, oke, oke. gitu. Oke. Kalau saya melihat ya, kalau kenapa cenderungnya ke uap-uap lagi ya, karena resiko dari teknologinya paling kecil, pasti itu paling proven. Kalau kita ngomong, kalau misalkan soal sampah tadi ya, pirolisis atau gasifikasi. Kalau pirolisis, kalau melihat pernah ada konten-konten yang mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar gitu, yang ada di daerah mana gitu saya lupa. Itu sebenarnya kan udah dikembangkan BRIN sangat lama ya, udah lama gitu. Cuma perkaranya adalah sampah plastiknya itu tidak semua sampah plastik yang menghasilkan kualitas bahan bakar yang bagus gitu. Jadi saya lupa apakah PE apa PP gitu yang sangat yang cocoknya untuk dipirolisis. Jadi masalahnya adalah karena pemilihannya lagi balik-balik. Karena plastiknya masih tercampur, apalagi plastik-plastik yang bahannya itu campur-campur. Nah, itu yang paling susah. Jadi kalau kita berbicara soal di waste management, kenapa uap itu lebih favorit karena lebih proven, resikonya lebih kecil. Kemudian karena kondisi di Indonesia yang sampahnya masih tercampur. Itu kalau kenapa balik lagi ke uap lagi, uap lagi. Karena apalagi ya, kalau saya melihat sih nggak ada alasan lain ya, karena itu kalau di waste management. Nah, apa yang dilakukan agar PLTSA ini bisa berkembang ya? Tadi Kalau Mbak Kak Rati. iya Pak, jadi kalau yang saya perhatikan tuh sebenarnya mungkin problemnya lebih ke regulasi kali ya, soalnya kayaknya ada banyak banget konflik kepentingan gitu ketika kita ngomongin soal pembangkit listrik itu. Padahal sebenarnya Oke. kalau saya lihat kan si sampah ini tuh besar, apalagi Indonesia tuh kan nerima sampah-sampah dari luar aja ya. Terus biar si industri ini bisa berkembang, apa yang bisa kita lakukan? Apakah hanya bersabar saja menunggu kebaikan hadir atau bagaimana gitu? Terima kasih Pak. Kalau secara personal ya, yang apa yang bisa kita lakukan kalau soal waste management ya, kita paling tidak mengolah sampah organik dari rumah. Udah itu langkah yang paling bisa kita lakukan untuk apa ya, sambil menunggu sistem yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau soal energi-energi lain tadi di PP 109 tadi sudah ditambahkan ya, mengenai pengolahan sampah menjadi energi. Itu ada biogas juga disebut bioenergi, kemudian beberapa ada 4 kalau nggak salah. Kalau di macam energi, kalau di Perpres 35 itu hanya fokus sampah
menjadi listrik gitu, PLTSA, PSEL. Tapi kalau di regulasi terbaru kemarin itu untuk yang nanti mungkin di pirolisis, yang pirolisis kan produk utamanya adalah bahan bakar ya, oil. Jadi itu sudah tercover di situ. Kemudian biogas yang untuk mungkin memanfaatkan sampah organik dari anaerobic digester itu juga tercover di situ. Jadi kalau sekarang lebih ke investor yang kurang melihat ke arah sana sih, karena memang kalau untuk soal energi terbarukan ya cost-nya itu jauh lebih mahal daripada kalau kita membangun ini ya fasilitas bahan bakar fosil gitu. Emang ya, kurang dilirik sama investor sih kalau saya melihatnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Kak Ratih Estu juga untuk pertanyaannya. Berikutnya kita akan menuju ke pertanyaan dari penanya berikutnya nih, Pak Akbar ya. Berhubung masih ada waktu sampai beberapa waktu ke depan, jadi kita akan menuju ke pertanyaan dari Pak Abu Bakar mungkin ya. Silakan Pak Abu Bakar. Selamat malam Pak, selamat malam. Terima kasih banyak waktunya untuk sharing sessionnya. Selamat malam. Saya mau tanya Pak, tadi perihal di slide terakhir Bapak yang tentang PSEL versus recycling. Nah, itu kan kalau kita ngomongin secara hierarki kan recycling dulu, baru prioritas terakhirnya adalah PSEL. Apakah dengan mega proyek ini, dengan suntikan dana antara ini, apakah nanti secara hierarki akan berubah gitu? Orang langsung loncat ke PSEL gitu. Kayak misalkan case-nya adalah misal daya beli menurun gitu untuk produk-produk recycling, kemudian orang lebih langsung switch aja gitu untuk langsung ke PSEL untuk melempar sampahnya. Yang jadi mindset orang mungkin akan lebih mudah kah atau menghilangkan sampah atau seperti itu Pak, pertanyaan saya. Udah Mas, pertanyaannya? Sudah Pak, itu aja Pak. Oke. Jadi kalau menurut saya idealnya adalah PSEL harus setelah recycling, nggak bisa kita bergantung dengan PSEL aja, karena kalau feed dari PLTSA nanti berasal dari recycling itu kalau saya melihat cenderung organiknya lebih kecil, energi kalor dari sampah residu dari recycling tadi itu biasanya jauh lebih tinggi daripada sampah campuran yang datang fresh dari kota gitu. Karena kalau saya pernah mengolah dari TPS 3R, feednya yang sudah tidak ada value dari TPS 3R itu pernah diumpankan ke PLTSA. Di situ kualitasnya, energi kalornya jauh lebih bagus, kemudian moisture content-nya juga jauh lebih rendah. Justru ini adalah recycling dan PSEL ini tuh saling membantu lah. Kalau melihat kota-kota itu, kota-kota yang ditunjuk adalah kota-kota yang statusnya itu cukup darurat. Jadi kalau saya melihat pemerintah itu tidak semerta-merta, kota ini saya pengen bangun PLTSA Pak, gitu. Tidak semerta-merta diturutin gitu sama pemerintah. Mereka melihat kedaruratan. Jadi kalau saya melihat tingkat kedaruratan ini adalah jadi salah satu poin utama pemilihan kota yang diutamakan gitu. Kalau sampahnya masih terkelola dengan baik, sistemnya sudah berjalan, maka ya tidak perlu ada PLTSA gitu, belum urgent gitu. Kalau saya melihat kota-kota yang ditunjuk ini adalah kota-kota yang sudah gawat, landfill-nya itu sudah penuh gitu, udah tidak bisa menampung sampah lagi. Saya pernah datang ke sebuah forum di mana kepala dinas lingkungan hidup di beberapa kota itu mereka sudah angkat tangan ya menangani sampah karena mereka tidak punya sistem untuk pengelolaannya. Jadi kalau saya melihat itu adalah salah satu faktor pemerintah Indonesia itu untuk membangun PSEL di kota-kota tertentu. Jadi itu tadi dengan memberikan syarat paling nggak itu 1.000 ton sampahnya gitu.
Jadi tidak semerta-merta setiap kota nanti akan butuh PLTSA, kalau saya melihat sih seperti itu ya. Jadi tidak akan ada PLTSA versus recycling sih. PLTSA dengan recycling itu nanti akan berkesinambungan, apalagi seperti kayak Jakarta ya, untuk 8.000, 7.500, 8.000 ton. Masa kita harus bangun 8 PLTSA gitu, 1.000, 8, kan nggak mungkin gitu. Jadi kesinambungan antar teknologi juga sangat penting di sini. Jadi PLTSA ya itu tadi hierarkinya itu harus di setelah recycling gitu. Jadi kalau yang perlu kita kontrol nanti setelah PLTSA itu ada, misalkan nanti apa kemarin di Kota Bekasi dulu, kalau Kota Bekasi udah ada PLTSA, pemerintah daerahnya mau ngapain nih setelah dibangun PLTSA sama pemerintah pusat, kan mereka punya dana tuh tiap tahunnya. Nah itu mereka bisa membangun sistem untuk yang di hulu gitu, untuk menangani di hulu, karena hilirnya tadi sudah di cover sama pemerintah pusat itu, karena udah didirikan PLTSA gitu. Jadi tidak boleh sih kalau sampai hierarkinya dibalik gitu. PLTSA hanya cukup residu dari recyclingnya saja, Pak. Kalau menurut saya gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bapak. Yuk. Baik, terima kasih. Oh iya, silahkan. Ada yang menyalakan mikrofonnya? Iya, selamat malam Pak Akbar. Selamat Izin, malam, Pak. iya, izin perkenalan. Ini saya dari Asosiasi Pengusaha Pengangkutan Sampah Kawasan Mandiri Jakarta, Oke. Apsari Oke, Jakarta. Iya. Ini saya mungkin mewakili daripada teman-teman dari asosiasi. Jadi kalau yang saya tangkap dari penjelasan Pak Akbar tadi, kesimpulannya berarti itu nanti alur yang akan ditetapkan khususnya untuk di Jakarta ya Pak ya, berarti kan itu sampah-sampah yang dari TPS 3R atau istilahnya yang mungkin sudah banyak ini teman-teman vendor swasta Jakarta, rumah pemulihan material atau TPS 3R lah istilahnya ya. Nah, sampah residunya itu nanti akan ditetapkan oleh pemerintah untuk dibawa ke pesel ya Pak ya, atau mungkin yang sudah berdiri ini, saya juga pernah masuk ini di Bandar Gebang itu PLTSA Merah Putih gitu ya kurang lebih ya Pak ya. Kalau yang produk kan, yang produk dari TPS 3R kan, kalau setahu saya larinya ke RDF, Pak. Jadi kan itu sudah berbentuk cacahan ya, kalau sudah pengolahan bentuk cacahan. Bukan begitu, Pak, di TPS 3R? Nah, itu dia Pak, izin. Jadi kan ini kan yang mungkin sedikit Pak, arahan dari Dinas LHDKI ini kan ada dashboard terbaru nih Pak. Pelaporannya pengembangan daripada sistem ketaatan lingkungan, yaitu sistem pesapa kawan. Itu sudah dicoba disosialisasikan. Nah, di mana di situ kurang lebih itu sudah dibagi gitu, bahwasanya untuk pengolahan itu sampah mudah terurai, daur ulang, dan residu. Nah, untuk RDF ini belum. Nah, produk RDF. Iya, nah maksud saya tadi saya tangkap bahwasanya kualitas daripada TPS 3R itu arahnya itu adalah lebih bagus tanpa residu dari TPS 3R. Nah, karena beberapa vendor swasta di Jakarta ini yang sudah memiliki kapasitas pengangkutan mandiri ya, dan rumah pemulihan material sampah ya, mungkin saya nggak sebut namanya kan, mungkin ada lah yang sudah tahu ya. Itu berita yang cukup bagus gitu loh. Kalau memang arahnya nanti sel ini dibangun, ya dengan sistem yang udah launching ya tahun kemarin ya, Pesapa Kawan, itu sungguh bagus gitu loh. Iya. Nah, cuma pertanyaannya teman-teman juga ada pertanyaan begini. Ini kan di Bandar Gebang ini yang sudah jalan ini kan RDF dan PLTSA. Betul. Nah, terus di Rorotan ini kan masih produksinya masih berkurang ya, dan tadinya akan direncanakan juga, tapi kan operasionalnya agak terganggu lah dengan pemberitaan media, mungkin lebih jelas lah Pak ya. Nah, pertanyaan teman-teman juga
ini juga ditanyakan teman-teman dari beberapa yang bergabung asosiasi. Perannya daripada RDF ini nanti di mana? Kalau misalkan pesel ini jadi prioritas. Karena kan pelaku usaha ya, jadi beberapa teman-teman ini sudah coba lebih mana nih yang mau diprioritaskan gitu loh. Karena eh, eh, regulasi daripada Dinas LHDKI ini udah bagus nih Pak. Cuman kan kalau memang nanti arahnya ke sel, ya kita maunya seperti apa nih dari RPM kita, dari gitu loh Bapak Pak. Ngapain kita capek-capek RDM kan? Nah, pertanyaannya adalah, izin ya Pak ya, pertanyaannya apa? Tantangannya itu nanti sel itu maunya apa? Dari kami-kami ini yang sudah existing gitu loh. Dari segi pengangkutannya sudah terdaftar juga di KLH, dari dinas juga, di dashboardnya, Pesapakawan, SKL gitu loh. Nah, teman-teman ini banyak mau bertanya nih Pak. Makanya, wah bagus nih topiknya nih, coba tanya. Ini style ini minta apa dari kami? Biar kalau boleh, kita udah siap. Karena kan, iya, karena arahan kepala dinas kemarin Pak Asep bilang, ya kan, ya kalau dari pengangkutan udah clear ya, udah clear. Jenisnya kompaktor, ya Bapak udah saya nggak usah lebih nggak ini jelas ya. Nah kalau dari TPS 3R itu kan udah jelas juga ya, ada di Pergub 102 lah kurang lebih gitu kapasitas. Nah tapi kan yang buat kita bingung ini sel ini hadir di mana? Karena kan kalau yang saya lihat ya kan, ini yang saya lihat nih yang pernah dibagikan ya saat Pak izin ya Pak ya, Pak Menteri itu waktu itu ya saya lupa lah di mana ya. Itu kan hadir juga dijelaskan seperti ini. Alur pengelolaan sampah, izin saya baca ya, alur pengelolaan sampah menjadi energi pesel dan skema off-taker di Indonesia. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, ya kan? Terus pengumpulan dan pengangkutan. Kita udah clear kalau di situ. Udah kita laksanakan dengan baik. Kemudian pengolahan sampah menjadi energi. Itu dibagi salah satunya RDF, ya kan? Nah, biogas, nah sama ada sel ini. Nah, sel ini kan kadang-kadang kan menjadi prioritas utama ya. Karena kan dari pusat. Ya. Nah, jadi pertanyaannya ya itu dia. Kalau memang kotanya memang arahnya ke sel, kita ini baiknya posisinya di mana? Karena investasi kita ini kan ya dari ke TPS 3R tadi gitu ya Pak? Iya, izin. Sekarang kan banyak itu ya truk-truk ilegal, banyak lah, udah rame itu. Nah, investasi daripada truk itu aja lumayan Pak. Apalagi rencananya kemarin itu di RDF Rorotan itu harus kompaktor. Kita vendor swasta itu ya, saya nggak usah panjang lebar. Untuk yang bukan kompaktor aja, ya itulah yang banyak viral di media ya kan, di Kompas. Izin ya Pak. Nah, tapi ditantang lagi, ayo nih kita fasilitasi nih, ya kan? Bukan hanya truk aja. Ya itu tadi yang Bapak bilang, TPS 3R. Ya kita tertantang juga. Tapi kan, ntar dulu nih, arahnya kemana dulu nih? Ya kan? Jangan nanti ada yang, ya bukan di Jakarta sih, kita udah bilangin. Ya kan? Insenerator jangan dulu. Akhirnya, udah invest tuh. Nih, kejadian minggu lalu nih Pak, insenerator nih. Ditutup. Nah, jadi sebenarnya kita, apakah topik ini Bapak bisa menjawab buat teman-teman vendor yang Jakarta ini nih, arahnya kemana ya Pak? Kira-kira sel ini gitu loh. Gitu. Ya terima kasih ya Pak. Maaf ya agak panjang ya. Makasih Pak. Baik Pak. Saya jawab sepemahaman saya ya Pak, karena kalau balik lagi soal sistem dan ini nanti berhubungannya itu ke dinas ya yang lebih bisa menjawab. Kalau saya melihat nanti kan Jakarta ini misalkan sudah ada 2 RDF nih, Rorotan dan Bantar Gebang gitu. Kalau misalkan nanti PLTSA pun ada, itu pasti nanti Dinas Lingkungan Hidupnya akan memetakan daerah-daerah ini itu untuk ke RDF. Kemudian hasil produknya dari RDF nanti dijual ke PT Semen gitu.
Terus ada produk sampah-sampah yang dari titik ini langsung ke PSEL gitu nanti kalau ada. Nah, kalau saya melihat sih nanti akan dibagi, Pak. Jadi sampah-sampah mana yang akan kalau di daerah situ sudah ada RDF ya pasti dijadikan RDF dulu produk-produknya. Ketika sampahnya tadi udah terpilah, ada yang bisa dijual ke vendor, plastik-plastik yang masih bisa dijual, kemudian residunya itu mungkin yang bisa dikirimkan gitu ke PSL. Jadi kalau saya melihat ya saling berkesinambungan sih Pak. Kalau misalkan nanti apakah saya harus invest apa enggak itu kita harus melihat dari ini sih Pak. Kalau Jakarta sendiri RDF sudah ada, TPS 3R udah mulai banyak, jadi iklim usahanya itu cukup bagus lah kalau untuk mengenai fasilitas TPS 3R ini ya. Jadi tidak akan mematikan recycling sih Pak kalau saya lihat. Nanti ada porsinya masing-masing lah setiap teknologinya gitu Pak. Tapi kalau untuk arahan jawaban tadi bagaimana itu lebih bisa menjawab orang dinasnya langsung sih Pak. Kalau saya tidak bisa menjawab karena di luar kapasitas dan saya pemahamannya sedikit kalau arah ke sana itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Akbar untuk jawabannya. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena waktunya jawab sudah semakin sedikit, maka dari itu kita akan alokasikan waktu berikutnya untuk teman-teman yang sudah raise hand di sini ada Kak Raihan dan juga Kak Zul. Berikutnya mungkin kita terima pertanyaan dari Kak Raihan. Silakan Kak Raihan. Oke, terima kasih moderator. Selamat malam Pak Akbar. Selamat malam Pak. Menarik sekali ya materi yang disampaikan Pak Akbar. Sepertinya pertanyaan saya ini melanjutkan pertanyaan dari Mas Abu dan Pak Arta. Saya penasaran apabila pihak swasta nih yang sudah mengolah sampah secara mandiri dan memiliki sampah sisa residu, apakah pihak swasta ini bisa bekerja sama secara langsung, secara B2B dengan PSL yang terdekat gitu untuk menyalurkan residunya tanpa keterlibatan pemerintah daerah gitu. Dan apakah terdapat biaya yang dikenakan oleh pihak PSL gitu untuk pengolahan residu yang dihasilkan dari pengolahan sampah mandiri oleh pihak swasta ini? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Kalau saya melihat ya, saya kan belum ada nih yang sudah berdiri, insenerator yang sudah berdiri dan membayangkan skema atau situasi itu terjadi ya. Kalau saya sebagai investor, kalau saya melihat ketika ada suatu lembaga yang bisa mensuplai sampah, apalagi sampahnya itu memiliki kadar air yang minim, kemudian kualitas sampahnya oke, pasti kalau saya melihat investornya pasti akan menerima sih Pak. Karena kalau di daerah, kalau saya melihat di Perpres itu tadi sampahnya itu tidak ada syarat gitu dari pemerintah daerah yang harus disuplai ke PSEL. Tidak ada standar minimum harus nilai kalorinya sekian atau sekian. Jadi kalau misalkan ada pihak lain yang bisa mensuplai dengan kualitas yang lebih bagus, secara logikanya investor akan menerima sih Pak. Karena semakin banyak input kalau semakin banyak sampah yang diolah nanti listrik yang dihasilkan juga akan mempengaruhi dari untung mereka kan. Kalau saya lebih khawatir karena 1.000 ton sampah tadi yang disyaratkan suatu kota, itu saya lebih khawatir mengenai kualitas sampahnya itu tadi. PSL-nya bisa jalan, tapi yang khawatirkan adalah nilai kalorinya kecil, jadi listrik yang diharapkan itu tidak sesuai target itu aja. Tapi itu kan resiko vendor resiko dari pengembangnya sendiri kan. Nah, ketika itu terjadi pasti pengembang pasti cari alternatif lain. Oh, butuh pasokan sampah lebih nih gitu. Tapi apakah pertanyaannya pemerintah daerah bisa menyediakan gitu kan? Karena di perjanjiannya mereka hanya wajib memberikan 1.000 tapi tanpa menyebutkan kualitas gitu. Jadi kalau
ketika nanti misalkan hujan turun 1.000 ton sampah tadi ternyata diolahnya itu listriknya tidak mencapai target, itu investor pasti menerima sih Pak. Kalau saya membacanya seperti itu ya. Tapi ini kan belum terjadi. Nah mungkin kalau nanti kejadian bisa dilampirkan aja, mungkin nanti buat meyakinkan si pengembangnya, ini saya punya sampah dengan nilai kalori sekian nih, gitu Pak. Gitu. Saya cuma butuh buang residu ini aja Pak, gitu. Kalau sih saya melihatnya seperti itu ya Pak. Oke, terima Semoga kasih menjawab Pak. ya. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Pak Akbar dan juga Kak Raihan untuk diskusinya tadi. Nah, berikutnya kita akan terima pertanyaan dari Kak Zul yang dari tadi juga sudah raisen. Silahkan disampaikan pertanyaannya, Kak. Ya baik, terima kasih baiklah saya. Mohon maaf nggak bisa on cam ya. Sebenarnya saya dari Maluku Utara. Mungkin di sini langsung saja, Bang Akbar. Saya belum berbicara pada tahap residu, apalagi sampai PSL ya. Saya lebih cerita, di 10 tahun yang lalu pemerintah terdengar suara saya kan Pak? Iya Pak, Ya, saya di mendengarkan Pak. 10 tahun yang lalu pemerintah daerah menetapkan pembangunan TPA. Daerah saya itu di kabupaten saya itu kurang lebih 17 kecamatan dengan jumlah penduduk 2000 20.000 lebih sekitar itu. Nah itu saya belum sempat cover. Nah di 2 tahun yang lalu, di 2 tahun kemarin pemerintah ingin menetapkan pembuatan TPA di salah satu kecamatan dengan 17 kecamatan untuk membuat TPA di salah satu kecamatan. Nah pada itu masyarakat menolak. Nah pemerintah pada itu juga sempat membawa isu bahwa ini juga bagi nilai positifnya adalah untuk membuka badan jalan bagi petani kan, tapi masyarakat menolak. Nah, saya sempat berdiskusi dengan teman-teman, tapi saya no comment pada saat itu karena nggak tahu kan harus jawab apa. Kira-kira mungkin ada pengalaman dari Pak Akbar yang bisa berbagi. Sekian, Pak. Tadi pertanyaannya terkait dengan pembangunan TPA di daerah Bapak ya Pak? Iya, 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 Pak. Di daerah saya. Kalau pembangunan TPA sendiri Pak, ini kaitannya dengan PSEL tadi kah Pak? Dari pembangkit listrik tenaga sampah tadi kah? Pembangunan TPA-nya Belum, itu? karena kalau lihat dari perpresnya itu belum masuk kapasitas ya, kalau sampai juga masih sedikit. Tadi yang dikhawatirkan apa Pak? Kira-kira Tolong ada diulang lagi. tips nggak, ada tips dari Pak Akbar supaya ke depan lagi kalau misalnya ada pembuatan TPA masyarakat dengan senang hati menerima lokasi Oh itu. gitu. Ya itu Pak. Oke. Itu juga saya bisa jawab semampunya Pak ya, karena itu di luar Iya siap. kapabilitas saya. Kalau penentuan apa namanya titik itu pasti ada studi kelayakannya dulu Pak ya, feasibility study itu pasti ada. Jadi kalau masyarakat menolak itu ya jalurnya pasti harus menyuarakannya ke DPR dari kabupaten dan kota Bapak sih Pak, karena itu yang bisa apa ya menjadi perwakilan. Kalau seharusnya kalau ada pembangunan TPS seperti itu pasti harus ada kajian potensi dampak lingkungannya. Jadi itu saja sih yang bisa saya katakan. Saya juga bingung menjawabnya karena tidak ada apa ya, karena pasti akan terdampak gitu. Tapi bagaimana cara pemerintah memastikan bahwa proyek pembangunan tersebut tidak akan mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian kalau di Bantar Gebang itu masyarakat sekitarnya ini ya ada apa ya, ada kompensasi dampak dari kebauan lah, itu ada gitu. Mungkin itu juga nanti yang bisa diterapkan gitu di daerah Bapak gitu.
Itu aja sih Pak yang bisa saya jawab. Saya juga bingung kalau kasusnya seperti itu ya Pak. Ya, siap, siap. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih juga kepada Pak Zul dan juga Pak Akbar untuk diskusinya tadi. Nah, berikutnya sebelum kita coba ke pertanyaan dari Pak Kris ya, Bapak mohon izin sebentar. Untuk saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23.05 WIB, yang mana merupakan sebenarnya waktu berakhirnya sesi kita talk show malam hari ini. Jadi, semua saya izin bertanya juga kepada Pak Akbar selaku narasumber kita malam hari ini. Bagaimana Pak Akbar untuk beberapa pertanyaan yang belum dijawab, apakah Ya, akan beberapa pertanyaan boleh yang sudah tadi yang raise hand? udah apa? Resen, ya boleh. Oke, yang sudah raise hand dan beberapa yang di kolom chat atau bagaimana Pak? Boleh. Oke, baik. Kalau begitu, kita berikan waktu untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Tapi mohon maaf teman-teman sekalian, jadi sudah tidak ada pertanyaan yang dapat disampaikan. Jadi kita akan bahas yang sudah ada terlebih dahulu. Di sini ada Pak Kris. Silahkan Pak Kris disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Pak. Saya banyak sekali pertanyaan sebenarnya. Oh, Karena siap saya Pak Kris lagi, boleh. saya praktisi waste to energy sambil master memang di waste to energy, khusus waste to energy. Dan tadi Bapak tadi singgung tentang pirolisis. Kayaknya konten saya sih Pak, Bapak nontonnya. Konten tentang pirolisis. Oh, mungkin Pak. Ya, jadi kalau pirolisis, supaya perjelas, pirolisis itu tidak semua plastik hanya bisa PP, PE, HDPE, LDPE. Pokoknya intinya selain PET dan PVC. Kalau PET itu nggak ada minyaknya, PET nggak ada minyaknya. Kalau PVC itu ada klorinnya. Jadi kalau kami olah PVC, nanti banyak sekali residunya Pak. Mesinnya susah sekali dibersihin dan bahaya Pak. Ya. Akan terbentuk dioksin furan Pak. Itu sulit sekali dia punya proses. Saya sudah alami itu bertahun-tahun. Oke. Nah, pertanyaan saya gini berhubungan dengan pirolisis. Ini kan Perpesnya udah keluar dengan 109/2025 itu tentang bahan bakar dari kami itu bisa dijual, Pak. Nah, pertanyaan saya adalah dengan begitu banyaknya pisau saat ini bahan bakar yang digunakan selama operasional pisau itu kan pasti kan pakai mesin atau pasti eskavator atau sejenisnya ya yang menggunakan bahan bakar minyak ya bahasanya. Oh ya. Itu Pak ambilnya dari mana? Apakah harga subsidi atau harga industri Pak? Terus yang kedua tadi tentang kuota sampah Pak. Ini kan kalau kita bicara Benowo itu kan kuota sampahnya memang dari Surabaya. Jadi karena saya pernah ketemu dengan pengelolanya waktu 2022 di G20. Kami sama-sama pembicara di G20. Jadi kami diskusi tentang itu, dan kalau di Solo itu 500 ton, hanya 500 ton. Nah, kalau merah putih itu berapa? Kalau merah putih sekarang yang Bapak itu berapa ton per hari? Lalu convention rate-nya berapa? Dan apakah sampah baru dan sampah lama, Pak? Atau memang hanya bisa sampah baru? Terima kasih, Pak. Oke. Pertanyaan yang pirolisis tadi, aduh, kok jadi ini? Jadi ngeblank Pak, apa tadi Pak yang soal pirolisis? Oh iya, bahan bakar yang digunakan di bahan bakar operasional dan peluang kolaborasi dengan kami karena saya 2 minggu lalu dihubungi salah satu pengolah sampah untuk kolaborasi gitu sebagai supplier bahan bakar operasional mereka. Kalau bahan bakar kita ada beberapa kebutuhan. Salah satunya untuk diesel generator, jadi untuk emergency pasokan daya itu pakai solar Pak. Kalau solar itu APBD-nya itu pembeliannya dari DKI Jakarta karena DLH kan memakai APBD. Jadi pembelanjaannya semua dari Jakarta Pak, dari badan apa ya namanya kalau tentang pengadaan satu provinsi lah. Jadi semuanya itu dari sana. Seharusnya sih ya secara industri ya Pak, bukan subsidi gitu. Berarti industri ya. Jadi ya pembelanjaannya itu semuanya dari dinas itu langsung dari provinsi Pak. Kalau anggaran pembelanjaannya. Terus kalau tadi soal sampah, sampah kita gunakan sampah fresh tiap hari Pak. Kalau kemudian sampah lama bisa, tapi asal ada pretreatment terlebih dahulu karena cenderung berpasir, kemudian lengket, lebih lengket dari sampah baru, karena ada pasir dan tanahnya itu.
Kemudian apalagi tadi Pak soal sampahnya? Saya lupa nulis tadi. Pak, kuotanya itu Pak, karena gini kan, Oh, orang hanya tahu bahwa tentang 1.000 ton. Padahal kan 1.000 ton itu kan bukan berarti 1.000 ton satu kota. Kalau mau supply 1.000 ton kan nggak mungkin. Berarti mereka harus supply kayak barusan, syarat dari Pisel itu adalah minimum 2.000 ton supaya bisa mensuplai 1.000 ton gitu. Itu bagaimana Pak? Sedangkan kayak di Solo hanya 500 ton. Nah, sampah yang dari Merah Putih sekarang olahnya berapa dan bagaimana tentang kuota itu, oke, Pak? oke. Kalau yang PLTSA Cempo dan Benowo itu mengikuti aturan Perpres yang lama, yang 35 kan. Oh, 2018 Jadi ya. masih belum ada persyaratan. Nah, kalau sekarang Oke. itu dan teknologinya juga gasifikasi berdua itu kan dua tempat itu, dan sekarang cenderungnya ke insinerator kalau saya lihat. Jadi mereka memberikan minimum di 1.000 ton per hari. Ya. Apalagi Kalau tadi Merah Pak, Putih berapa Pak pertanyaan. sekarang? Oh, Merah sekarang Putih sekarang berapa? kapasitas olahnya 100 ton per hari, Pak. 100 ton. Efisiensinya, Pak? Oh, efisiensinya kalau by design itu hanya 10%, Pak. 10%. Aduh. Ternyata tidak sebesar Atau itu ya. sekitar 180 kWh per ton. Kalaupun apa namanya, yang di luar negeri itu juga sekitar 22% kok Pak, tidak tinggi. Kalau Iya. 22, Karena sampahnya 25%, terpilah, Pak, kalau tadi ya. ya, Sampah terpilah. dan paling mentok-mentoknya pun di 20%, Pak, tidak mencapai 30%. Iya. Kalau yang saya tahu, karena ya sampah gitu, maksudnya banyak yang panas yang terbuang, energi yang terbuangnya lebih banyak, makanya tadi Benar. kombinasi pemanfaatan panas dari gas buang yang tidak bisa diserap boiler tadi itu yang lebih penting gitu, biar konversi energinya itu bisa naik gitu. Itu aja sih Pak, makasih banyak Pak. Apakah bisa berkontak-kontak Pak ini? Boleh Pak, nanti Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris juga untuk pertanyaannya. Nanti terkait berkoneksi akan disampaikan kembali ya Pak Akbar ya. Nah, berikutnya ini satu lagi pertanyaan di kolom chat yang sudah disampaikan dari tadi pukul 8:11 oleh Pak Ade Rahmat ya Pak ya. Satu lagi mungkin setelah ini nanti kita akan segera menuju ke penutupan. Ini mungkin saya izin bacakan Pak Akbar untuk yang pertanyaan pertama. Sesuai pengalaman Pak Akbar untuk PLTSA Merah Putih Bantar Gebang saat ini, berapakah capacity factor rata-rata pembangkit yang bisa dicapai, Bapak? Aduh, kalau capacity factor, kalau tidak salah di sekitar 0,9 gitu, Pak. 0,9 Pak Ade Rahmat, kalau itu bisa menjawab. Karena itu ada bagian sendiri, Pak ya, tapi itu seingat saya capacity faktornya di 0,9. Karena listrik yang dipakai kita ini Pak, kita memakai listriknya itu untuk kepentingan operasional sendiri, jadi tidak ada grid atau yang keluar dari PLTSA gitu. Jadi kita pemanfaatannya kapasitas 750 kW itu untuk kebutuhan operasional. Kemudian untuk teknologi insinerator, bagaimana penanganan dampak negatif terhadap polusi dari fly ash? Sementara ini penanganan limbah fly ash-nya gitu kita melakukan solidifikasi, Pak. Jadi solidifikasi kita manfaatkan menjadi paving block. Setelah dilakukan penelitian dan kekuatan tes, itu kita dapat 50% semen, 50% fly ash, itu menghasilkan SNI paving block kelas D atau kelas parkiran kalau nggak salah itu. Jadi penanganan dari fly ash-nya masih solidifikasi kalau kita. Kalau bottom ash-nya kita masih riset, belum bisa menemukan pemanfaatan. Kalau di luar negeri kan tadi saya bilang sudah menjadi agregat. Kemudian ada pemulihan material dari logamnya juga dimanfaatkan, bahkan sampai zero waste to landfill dari PLTSA-nya tadi, bottom ash-nya itu semuanya diolah gitu. Itu di luar negeri ada seperti itu. Begitu Pak, kalau itu bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Akbar untuk jawabannya.
Nampaknya Pak Ade Rahmat juga masih ada di ruang Zoom ini. Apakah sudah cukup terjawab Pak Ade? Oke. Sambil menunggu konfirmasi dari Pak Ade, sebelumnya Pak Akbar, tadi ada beberapa pertanyaan, ada beberapa peserta yang mungkin ingin berkoneksi atau juga ada pertanyaan yang belum tersampaikan begitu. Nah, bila mana setelah ini nanti para peserta berkoneksi dengan Pak Akbar, apakah berkenan Bapak? Ya, nanti bisa menambahkan LinkedIn saya atau di email, lewat email boleh. Nanti Oke, saya baik. cantumkan email. Baik. Siap, terima kasih Bapak, luar biasa ya teman-teman. Bila nanti ada keinginan untuk berkoneksi, dapat langsung dicari saja linknya Pak Akbar atau nanti juga disampaikan oleh Bapak ya. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk dijawab pertanyaannya, nanti bisa langsung berkoneksi dengan Pak Akbar ya Pak ya. Oke, baik, dengan demikian pertanyaan dari Pak Ade tadi merupakan pertanyaan yang terakhir untuk talk show malam hari ini bersama dengan narasumber kita Pak Akbar Pandu Wijaksono. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya kita akan segera menuju ke sesi foto bersama. Jadi, teman-teman, silahkan untuk dapat menyalakan kameranya agar dapat kami dokumentasikan serta sebagai alat untuk mengabadikan momen kita ya bersama dengan narasumber kita malam hari ini. Bila mana teman-teman tidak terkendala, boleh juga untuk menggunakan virtual background-nya supaya samaan dengan saya di sini. Supaya seragam boleh. Oke. Kami tunggu beberapa saat lagi. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang tidak terkendala kameranya boleh dinyalakan. Oke, untuk materi akan di-share di LinkedIn kami dan juga untuk talkshow malam hari ini juga di-share di YouTube Zona EBT, Bapak Ibu teman-teman. Jadi yang ingin menonton ulang untuk diskusi kita malam hari ini dapat langsung dikunjungi saja YouTube kami sehingga dapat disimak kembali. Oke, apakah sudah siap teman-teman sekalian? Akan saya dokumentasikan. Waduh, Pak Kris ini malah off cam ya Pak ya? Tidak apa-apa Pak kalau misalnya belum ada virtual background-nya Bapak. Oke, apakah sudah siap? Akan saya bantu dokumentasikan teman-teman. Boleh silahkan tersenyum ke arah kamera terlebih dahulu. Dilihat kameranya, boleh tersenyum. Oke, saya bantu hitung 3, 2, 1. Oke, slide kedua, 3, 2, 1. Baik, sudah. Terima kasih luar biasa. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang berkenan untuk menyalakan kameranya. Oke, sekali lagi juga terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa malam hari ini, Pak Akbar Pandu. Luar biasa Bapak ilmunya, komprehensif dan juga sangat insightful. Baik Bapak, luar biasa. Nah ini dari peserta juga mengucapkan terima kasih Bapak, semoga ilmunya bermanfaat, berkah selalu. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada IBT Hero sekalian yang sudah menyimak kegiatan kita dari awal hingga akhir, luar biasa, semangat tetap terjaga. Dan berikutnya kami ingatkan teman-teman untuk dapat mengisi link presensi dan juga evaluasi yang telah dibagikan di full link di grup koordinasi ya, dalam hal tujuannya untuk meningkatkan performa kami ke depannya. Selain itu, IBT Heroes kami juga ingatkan dari kami ada teman-teman dapat mengecek website yang kami miliki dari Zona EBT, nanti dapat dicek juga untuk informasi-informasi terkait bootcamp, kemudian ada kelas-kelas dari kami yang lainnya, sehingga nanti teman-teman dapat berkesempatan langsung untuk mengikuti pelatihan serta diskusi langsung ya dengan para ahli di bidang energi baru dan juga terbarukan, yang mana tentunya akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan tentunya menarik ya karena ada diskusi interaktifnya. Baik, dengan demikian, oh ya, dan jangan lupa untuk di-scan saja langsung QR code yang sudah ditampilkan untuk langsung menuju ke website kami. Silahkan dikepoin teman-teman. Baik, dengan demikian berakhirlah sudah Zitalk malam hari ini mengenal
PSEL. Luar biasa dengan narasumber kita Bapak Akbar Pandu Wijaksono bersama dengan Zona EBT. Kami ucapkan mohon maaf juga kepada teman-teman apabila ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman selama ada acara kita berlangsung. Akhir kata dari saya Farima selaku fasilitator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, dan salam kebajikan. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya teman-teman. Selamat malam dan selamat beristirahat.